penanaman mangrove dalam rangka Gerakan Nasional Peduli Mangrove, pemulihan das dan kampung hijau sejahtera di Kelurahan Meras, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang diinisiasi oleh OASE Kabinet Kerja di Provinsi Sumatera Selatan, dipusatkan di Tanjung Api, Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata tanaman mangrove dan hutan pantai dapat menyelamatkan manusia dari bencana tsunami. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di samping perannya melindungi pantai dari bencana tsunami, ekosistem mangrove berperan dalam menyediakan sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya sumber daya perikanan. Febrita Lucia Harmandero untuk diserahkan kepada Camat Banyuasin II. Hati-hati satu-satu. Halo. Ini menanam pohon dalam rangka Hari Lingkungan Hidup yang pusatnya di Manado, yang dibutuhkan oleh Ibu Negara, Ibu Diana. Jadi ada 12 provinsi yang dikelola, termasuk provinsi Sumatera. Berapa pohon tuh tadi? Ini kan apa namanya itu? 5.000. Ya, ini kan daerah aliran sungai, tapi ada menuju ke laut. Kita kan punya sungai banyak, ada Sungai Musi dan lain sebagainya. Jadi mungkin ke depan kita akan bekerjasama dengan BPDAS untuk perempuan menanam pohon di area daerah aliran sungai dan sepanjang jalan kanan kiri jalan. Hari ini berapa bibit sih? 5.000. Berapa hektar itu? 12 provinsi 60.000. Bukan hektarnya, sepanjang aliran sungai. Jadi nggak bisa dihektarkan. Jadi sepanjang aliran sungai ini sampai ke hulunya sana ya Pak, itu ditanam mangrove. Ini bakal jadi kegiatan rutin di Sebenarnya itu kegiatan rutin tiap tahun, tapi ini kegiatan menanam pohon, sejuta pohon kan di bulan Desember biasanya gitu. Tapi kalau ini karena banyak terdampak banyak bencana, tsunami dan lain sebagainya, ini jadi difokuskan ke tanaman mangrove. Hari ini serentak itu di 12 provinsi 5.000 kali 12, 60.000. Kemudian bibit bantuan produktif tadi buah-buahan, Ibu Gubernur sudah serahkan kepada kelompok masyarakat, karena pelabuhan minta, Pak Camat minta, kepala desa minta, dan nanti akan banyak yang minta. Silakan aja minta ke kami bibit produktif, gratis saja, syaratnya itu ditanam, ya kan, tidak boleh diperjualbelikan. Kami tahun ini punya 100.000 batang, silakan gratis. Iya, tiap tahun 100.000 batang yang bibit buah-buahan. Kalau yang kayu-kayuannya jutaan. Ya. Cuma 12 provinsi Pak, kenapa Siap. Sumsel masuk? Sumsel ini kan merupakan salah satu das prioritas. Jadi das prioritas itu di Indonesia ada 15. Musi ini termasuk das prioritas. Artinya penanggulangannya dia harus ekstra, kemudian kita infraordinary, berbuat yang banyak demi kesejahteraan masyarakat. Kondisi hutan mangrove sendiri di Sumsel seperti apa? Kondisi mangrove di Sumsel ini ada 195.000 hektar. Nanti ini kita sedang direhab, kemudian nanti renovasi, kita tiap tahun yang dengan adanya gerakan ini nanti kan blow up-nya, nanti beritanya yang positif-positif ya, bahwa kami itu merestorasi gambut, kemudian menanam mangrove. Jangan sampai ada orang-orang memberitakan hanya menebang, padahal kita sudah berbuat menanam juga. Ada sebarannya nanti ada di data di saya. Ya, tuh, kemudian di sini 195.000. Yang ini merupakan pemicunya saja. Setelah ini biasanya iya ada yang lain. Nah itu tadi dari Ibu Gubernur, udah nanti hari Ibu sudah menanam. Mungkin 5.000 apa 10.000 ya Bu. Kita siapkan nanti dengan Pak Edward, dengan Pak Kadis Kehutanan. Kemudian ada lagi kan gerakan perempuan tanam dan pelihara pohon ada. Kemudian ada hari menanam pohon nasional ada. Selalu itu kita di bawah arahan Ibu Gubernur, kita selalu ya pokoknya Sumsel ini maju, kemudian jangan ada anggapan bibit itu beli. Kita bagi gratis. Sekarang eranya era keterbukaan gratis, yang penting jangan dijual. Jadi ada minta ke kita 5.000 dijual, ya kan salah itu. Kita tanam nanti 2-3 tahun kemudian udah berbuah karena bibitnya bibit sambung. Dan kita memang telah diamanatkan dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan untuk kita setiap orang menanam 25 pohon seumur hidup.
mulai dari yang anak-anak sekolah sampai kita dewasa sampai berumah tangga dihitung 25 pohon. Ini kita harapkan dengan bimbingan Ibu Gubernur atau Bupati, program ini dapat dilaksanakan di seluruh Sumatera Selatan, khususnya di daerah bantayan sungai dan di medan-medan jalan sehingga teduh dan asli untuk Sumatera Selatan. Saja. Pak, sejauh mana Pak sudah Pak potensi untuk menahan abrasi sendiri Pak dari mangrove ini Pak untuk di Sumsel sendiri Pak? Ya, ini untuk menahan abrasi. Jadi seperti amanat dari Ibu Menteri tadi 90%. Kalau dia rapat, kedalaman akarnya 30 cm, itu lebih kurang lebarnya 100 meter, ini dapat menahan kalau ada terjadi ombak besar, ini bisa menahan, bahkan menahan tsunami lebih kurang 90% tahanannya. Ini makanya diperlukan untuk mangrove ini. Usaha kita Pak khusus Pak. Ya, sekarang kita sedang menyusun proses RZPP 3K, rencana zonasi wilayah pulau-pulau kecil ya. Salah satunya adalah untuk konservasi lahan mangrove ini yang juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana zonasi wilayah pulau-pulau kecil. Nanti segera akan diperdakan.